Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tema tentang hawa nafsu sering kali kita jelasin, tapi untuk malam ini ada beberapa kiat karena sejumlah praktek perlawanan terhadap nafsu itu sebegitu sulit, dengan kasus yang berbeda-beda, peristiwa yang berbeda-beda, latar belakang, cara berpikir dan pengetahuan yang berbeda-beda. Pasti disitulah muncul alasan-alasan, alibi-alibi kenapa seseorang kemudian mundur untuk melawan nafsunya sendiri, menyerah sebelum melakukan perlawanan. Nah, misalnya pada saat seseorang mulai alpa, lalai, malas. Nah, malas ini kan produksi, buah dari hawa nafsu kita. Begitu dia diajak beribadah, berbuat baik, alibinya muncul, saya masih senang dengan hal-hal yang bukan ibadah, katanya. Nanti saja kalau saya sudah tidak sibuk, kira-kira sudah usia 50 tahun ke atas, saya mau menekuk tengkuk saya menghadap Allah, katanya. Ini namanya alibi. Nah, padahal orang-orang yang sudah di atas 50 tahun, ketika dia mengenal betapa agungnya dan indahnya hasil dari sebuah perlawanan terhadap nafsu itu, selalu mengatakan, kenapa saya tidak melawan dan membersihkan nafsuku sejak remaja dulu? Nah, ini. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang khafa maqama rabbih, khafa itu takut. Loh, makom Tuhannya kok ditakuti? Apa yang dimaksud di sini? Ini maksudnya adalah takut, penuh pengagungan terhadap posisi Tuhannya yang sesungguhnya maha segala-galanya dan tempat segala-galanya. Nah, ini dilanjutkan ayat ini, wanahan nafsa 'anil hawa. Orang tidak akan pernah mampu melakukan proses perlawanan, wanahan nafsa, melawan nafsunya dari kesenangannya. Hawa itu kesenangan. Jadi ada sesuatu yang disenangi dan ada yang tidak disenangi. Nah, ini soal selera dari nafsu kita. Seseorang kalau tidak memiliki rasa takut terhadap nafs ini,
untuk, karena ini satu prasyarat kita bisa menghadap maqama rabbih. Ya, maqama rabbih. Posisi keagungan dan ketuhanan yang selama ini kita yakini, kita imani bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang pasti gagal melawan nafsunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, fa innal jannata hiyal ma'wa, bahwa surga itu adalah sebuah makom dan wilayah, ya, yang di situ sebenarnya seseorang individu hamba Allah sudah mengalami klarifikasi terhadap nafsunya. Karena nafsu itu nggak kepingin masuk surga sebenarnya, nggak kepingin. Kalau dia diajak masuk surga, dia emoh, dia pilih ke neraka katanya. Neraka itu enak, indah, nikmat, asik, tanpa beban, bebas. Dia selalu mengatakan begitu. Oleh sebab itu, gambaran pertama kali, ya, yang disebut oleh para sufi kemudian bahwa nafas ini awalul hujbi atau awalul hijab, pertama kali yang menghijab antara kita dengan Allah. Itu karena iblis dulu begitu diperintah oleh Allah untuk sujud pada Adam, tadi dibaca oleh imam di dalam sholat maghrib, ya, wastakbaro, lalu ditanyakan oleh Allah, kenapa Anda kok nggak mau bersujud? Maka nafsunya muncul, iblis itu. Nafsu itu menimbulkan i'timad, satu bentuk pengandalan terhadap diri sendiri. Karena iblis 80 tahun sebelum Adam diciptakan sudah menjadi ahli ibadah, tapi namanya belum iblis, waktu itu masih Azazil. Begitu dia iktimat terhadap nafsu, mengandalkan nafsunya, dirinya, lalu dia mengatakan, loh, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, saya kan lebih hebat, saya sudah ahli ibadah dan saya bahan bakuku lebih hebat, dia makhlukmu kemarin sore. Nah, bentuk nafsu dia yang muncul ketika itu adalah ana khairum minhu, itu aku. Nah, aku itulah yang kemudian menimbulkan hijab, sehingga wastakbara wa kana minal kafirin, dia menjadi takabur. Nah, takabur itu salah satu produk awal dari hijab sebenarnya. Seseorang menjadi sombong, merasa lebih dari yang lain, dari makhluk lain, yang menimbulkan seseorang menjadi tidak patuh sebenarnya. Nah, di sini kenapa dikatakan wa amman khaufa maqama rabbih? Karena kesombongan itu sesungguhnya bentuk penolakan terhadap maqama rabbih. Nah, ini. Bapak, Ibu sekalian, apa mestinya kiat-kiat kita? Rasulullah banyak mengajar, di Al-Quran juga sudah banyak diajarkan bahwa salah satu di antara kiat-kiat itu kita mengenal dampak buruk daripada nafsu itu sendiri. Dampak buruknya dua. Kalau kita mengenal dampak-dampak buruk ini, maka kita akan ngeri mengikuti nafas. Bahkan nafsu itu memiliki dua aliran nanti.
Ada an-nafsu fil maksiyah, ada an-nafsu fit ta'ah. Ya. Nafsu di balik maksiat itu jelas dan gampang diobati. Karena jelas, oh iya bentuknya pelanggaran, bentuknya ini. Oh kamu jangan begini dan gitu. Karena ini ada sanksinya dan seterusnya. Tapi an-nafsu fit ta'ah khafiyun. Nafsu di balik taat itu sangat tersembunyi. Ya. Dan terapinya sangat sulit. Sa'bun tsaqil disebutkan, ya. Wa ilajuha sa'bun tsaqil. Menterapi nafsu di balik taat itu sangat sulit dan berat. Kelihatannya ibadah, saya malam ini tahajud. Rupanya kita sedang memikirkan agar tahajud kita menimbulkan transaksi-transaksi yang bagus dengan urusan-urusan kita. Nah, ada nafsu di balik ibadah kita. Dan itu menyembuhkannya sulit memang. Bagaimana cara menyembuhkan? Hanya ada dua. Satu, ancaman yang keras. Karena itu di Al-Quran itu isinya kalau kita melanggar banyak sekali ancaman. Yang diancam sebenarnya nafsu kita. Syadidul iqab, neraka jahanam, siksanya yang pedih, macam-macam. Itu semua bentuk-bentuk cara Allah menterapi. Ini nafsu ini bebal banget soalnya. Yang kedua, rindu yang mendendam, rasa cinta luar biasa. Dan Allah membukakan supaya muncul cinta luar biasa kepada Allah, dibukakan pintu-pintu surga macam-macam. Itu sebenarnya dalam rangka supaya nafsu ini lerai. Beberapa waktu yang lalu sampai bertahap-tahap nafsu yang saya sampaikan, dan semua butuh mujahadah, mukhalafah di situ. Nah sekarang kiatnya tadi. Nah kalau kita mengenal dampak dulu, dampak yang pernah diprediksi oleh malaikat, karena malaikat itu tidak ada nafsunya, sehingga dia dalam nuansa malakutnya, nuansa alam malakut itu alam yang di situ nuansa nafsunya sudah tidak ada, sehingga melihat sesuatu itu tampak jelas sekali. Manusia Tuhan, kenapa ini kan punya dua hobi, satu menumpahkan darah, dua lagi satu menumpahkan merusak bumi, dua menumpahkan darah. Kenapa engkau jadikan khalifah, bukan kami ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan kami ini sudah lama Tuhan bertasbih dan bertahmid kepadamu. Kenapa bukan kami yang jadi khalifah? Itu protesnya malaikat. Malaikat sudah melihat ada dua dampak. Rupanya yang hawa ini, yang nafsu yang hawa, kesenangan ini nanti alirannya adalah merusak bumi. Jadi an-nafsu majbulah. Jadi majbulatun bisu, nafsu itu diliputi oleh sebuah karakteristik untuk terus menerus buruk. Nah buruk ini ada dua. Satu yang dihiasi oleh hal-hal yang menyenangkan, eksplorasi kesenangan kita terus menerus. Ini menimbulkan pengerusakan sebenarnya. Dan sebaliknya ada ghadbiyah. Ghadbiyah itu sifat marah, ya ghadab. Ini menimbulkan proses yang disebut tadi kekerasan, penumpahan darah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi satu derajat luar biasa bagi orang yang bisa melakukan perlawanan ini. Jadi kalau Allah itu menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah,
saya jadikan manusia ini khalifah di muka bumi karena manusia memiliki potensi melakukan perlawanan terhadap hawa nafsu maupun nafsu syabu'iyah sabu'iyah tadi, nafsu buasnya. Siapapun tidak akan pernah, ini siapa saja sebenarnya menjadi khalifah di lingkungan masing-masing, tetapi sejauh mana derajat kekhalifahan kita ini tergantung sejauh mana perlawanan kita terhadap dua hal tadi. Ya, nafsul hawa itu hubungannya dengan hewaniyah kita, syahwatiyah kita, ya. Kemudian sabu'nya, nafsu sabu'an, nafsu yang buas, itu hubungannya dengan ghadiyah, kekerasan, marah dan seterusnya. Nah, dua hal ini mesti terkendali, dan itulah kalau kita kenal dampaknya, maka kita akan lebih cepat sebenarnya untuk punya keberanian untuk mengatakan tidak terhadap nafsu. Ya. Yang kedua, apa kiat yang bisa melakukan perlawanan ini? Allah memberikan peluang tadi, yaitu rasa rindu, rasa cinta kepada Allah. Orang cinta terhadap sesama makhluk saja dengan cinta yang sesungguhnya, itu sudah kehilangan selera nafsunya sebenarnya. Itu. Tapi, nah, apalagi kepada Allah. Orang sudah kehilangan selera kepada Al-Kaunen. Dia enggak memiliki kesenangan terhadap nikmat-nikmat yang dia rasakan di dunia, dan dia pun enggak kepingin kesenangan di akhirat besok menghalangi cintanya dengan Allah. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh para pecinta Allah. Para pecinta Allah adalah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata beliau Rasulullah, disebut dalam ayat itu, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Itu sudah sama dengan mencintai Allah, karena dalam diriku itu full mahabbatullah, full mahabbah, full cinta kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Orang yang melakukan perlawanan ini berarti sedang menyiapkan wadah untuk dilimpahi rahmat, fadl, ridhonya Allah dalam segala tindak perilaku aktivitas kita sehari-hari. Kita ini pengen dicintai, pengen diridhoi, pengen dirahmati, tapi tidak pernah kita siapkan wadahnya itu semua. Nah, jadi kita ini sama dengan membendung satu aliran mata air dari bukit gitu ya. Lalu kita katakan dalam diri kita sendiri, biarlah hatiku mengalir dalam aliran Allah ini, terserah Allah mengalir kemana. Betul-betul mengalir itu, mengalir seperti sungai di bukit. Tapi apa yang terjadi? Sungai itu begitu mengalir, loh, di sisi kanan kiri sungai kok kering, kok gersang. Kenapa? Rupanya tidak pernah dibendung itu air sungai, sehingga tidak ada pertanian yang hidup, disalurkan. Begitu juga hati kita ini beriman, beribadah, iya, tapi bendungan di sini tidak kita siapkan untuk mengalirnya sifat-sifat baik, ya, akhlak yang banyak yang membangun karakter. Rupanya tidak kita beri satu ruang untuk dialiri oleh mata air ilahi tadi. Ini yang saya sebut, kita rupanya nggak pernah mempersiapkan bendungan yang memiliki alur-alur yang bisa mengaliri sawah jiwa kita. Akhirnya, loh, imanku tumbuhnya kok nggak subur ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terakhir
kiat ini ya, kiat kita mesti mengingat bahwa setiap kesenangan nafsu, seberat apa kesenangan nafsu yang kita turuti, sebenarnya seberat itu pula penderitaan yang akan kita terima nanti, cobaan yang akan kita terima. Nah, ini ibu-ibu, bapak sudah membuktikan semua kan? Ya, saya mencintai satu hal. Sejauh mana cinta kita kepada satu hal ini, maka akan ada cobaan seberat itu juga. Nah, kalau kepengen gak diberi cobaan yang berat, ya harus diringankan beban-beban nafsu kita. Nah, kalau kita ingat itu, astagfirullahaladzim, sebentar lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, gak jadi saya. Ini senang yang boleh loh ya, apalagi senang yang tidak boleh. Itu senang yang boleh saja memberi beban cobaan. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat cemburu. Itu ya. Jangan sampai, hei hambaku, cintamu melebihi cintamu kepadaku, kepada yang lain ini. Saya ingatkan loh ya, ya dengan cobaan yang beratnya sama. Nah, oleh sebab itu seluruh ajaran Rasul itu mendidik kita untuk nafsu kita itu dididik betul. Mulai cara makan, cara minum. Ya. Dulu orang-orang tua kita nih contoh, gitu. Kakek-kakek kita kalau lihat cucunya, anaknya memegang minuman. Minum kok tangan kiri, betul-betul ditampuk tangan kita. Kenapa? Ya Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Semua tangan kanan kebajikan ini. Loh, tangan kanan saya lagi kotor, ada makanannya Pak. Ya kalau Anda mau minum tangan kiri, ya maka dulu kiai-kiai dulu ngajarinya begini. Tetap tangan kanan yang menyangga. Kalau kebetulan tangan kanan kita banyak nasi atau apa, nah, sampai sedetil itu semua untuk menahan supaya selera kita tidak rakus sebenarnya. Bahkan dimulai basmalah, semua itu seperti kita itu, oh ini harus bersama Allah saya minum ini, makan begitu. Bahkan ke kamar kecil namanya ke WC, itu pun kaki kiri dulu, berdoa lagi. Itu satu bentuk perlawanan sebenarnya di sini. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, di antara kiat ya, ini hanya pokok-pokoknya saja, tapi kita coba kita jalani ya, kita praktekkan tadi, dan jangan lupa memulai segala sesuatu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Nah, ini kalau kita makan, Rasulullah ngajarin awali basmalah. Tapi kita coba ini ya, karena kita dalam proses mendidik diri kita sendiri. Setiap suapan, setiap sendokan, cobalah juga membaca basmalah. Awalnya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ya bismillah saja dalam hati. Ya. Suapan berikutnya bismillah lagi dalam hati. Ketiga, bismillah lagi. Itu sangat berpengaruh terhadap proses netralisasi terhadap nafsu kita. Pasti setiap suapan pasti barokah, berkah itu. Nah, mungkin minum juga begitu. Ya, karena gerak-gerik tangan kita, kaki kita tidak pernah berulang, maka selayaknya kalau bismillahirrahmanirrahim dengan basmalah itu berarti gerak-gerik kita yang baru harus disertai dengan nama Allah. Ya, usahakan setiap gerak-gerik kita itu ada Allah, 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 Allah di sini. Ya, Allah itu nama. Ismudzat, Allah itu nama ya.
Allah itu nama. Nama bagi zat yang agung. Lalu Allah itu disebut Ismul A'zam, nama yang maha agung. Di situ seluruh asma-asma Allah sepertinya terakomodasi, ya, sehingga kita diperintahkan di dalam sholat kita bukan Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, Al-Latifu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ini supaya kita terus menerus berconjunction, ya, berrelasi terus menerus dengan Ismul A'zam. Baik Bapak Ibu sekalian, dan mumpung kita nanti menjelang puasa, kita siapin mukhalafatul hawain. Dan puasa itu ada disongsong, ya, jangan sampai ngeri kita melihat puasa. Itu sama dengan orang ngeri kalau kita melihat perlawanan terhadap nafsu diri kita sendiri. Itu latihan kita untuk melakukan perlawanan. Harus kita sambut dengan gembira biar menang betul, ya. Saya kira demikian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dialog? Oh, ada dialog. Saya kira boleh kita sampai jam berapa? Jam 8 ya? Oke. Kita lanjut dengan diskusi mengenai mukhalafatul hawa ini. Silakan. Baik para jamaah sekalian, sebenarnya masih ada waktu, masih agak lama juga. Mungkin kita lengkapi dengan dialog. Bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung saja, kami persilakan penanya pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Zaini Latif. Mungkin yang saya tanyakan tidak berarti ya, itu dilupakan saja Ustaz. Agak dekat, ya. Ya. Yang saya sangat terasa perasaan saya sekarang ini dari banyak yang diajarkan oleh Ustaz, oleh ulama-ulama, bahwa penting sekali mutlak kita mengikuti akhlak etika Rasul. Artinya dalam setiap langkah kehidupan kita harus sesuai kan. Ya, saya kasih contoh yang ringan sekali lah. Dilupakan aja lah. Rasul mengingatkan, kalau kamu melihat duri di jalan, kamu angkat itu duri, kawan kamu mendapat pahala besar dari Allah. Nah, tapi perasaan saya sekarang Ustaz, melihat akhlak di jalan raya di DKI ini, jadi saya terasa sekali. Yang dimaksud itu bukan hanya duri kan, tapi bagaimana keamanan, keselamatan di jalan umum, tempat umum ya. Tapi apa yang terjadi di jalan raya kita sekarang? Sebagian besar para muslim kita sama sekali tidak memperhatikan itu. Terutama yang naik sepeda motor, yang naik Kopaja, Metro Mini, semua. Tapi polisi, Ditlantas ataupun DLAJ membiarkan saja itu semua. Termasuk gubernurnya, termasuk menteri, termasuk presiden. Coba akhlak ini. Jadi saya mohon kalau ada manfaatnya, Ustaz carilah kesempatan untuk menegur mereka. Iya. Kita tidak bisa salahkan masing-masing orang itu, tapi semua yang terlibat itu harus memperbaiki. Baik, itu sedikit. Pak, terima kasih. Harus ada tazkiyatun nafas semuanya, Pak. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya. Oh, dari bapak-bapak dulu. Ya, yang kedua, nanti baru ibu-ibu, dua penanya. Dan kami mohon langsung ke pertanyaan, dan jangan lupa nama dulu Bapak disebutkan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Dani dari Tebet. Pak Ustaz, apakah ciri-ciri orang yang masih hidup di dunia yang mendapatkan rahmat Allah? Jadi apakah rahmat Allah itu kita peroleh di dunia juga gitu? Apakah nanti di akhirat saja? Nah, kalau kita mendapatkan rahmat di dunia, bagaimana ciri-cirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa penanya kedua kita. Atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bisa langsung melancungkan tangannya. Kalau belum ada mungkin langsung Pak Kiai, mungkin dua penanya dulu
berikan tanggapannya. Terima kasih. Jadi seluruh proses pelanggaran, ya, itu pasti awalnya didorong oleh hasrat nafsu seseorang sebenarnya. Nah, jadi contoh, karena kalau orang itu melakukan perlawan terhadap nafsunya, akan muncul etika dengan sendirinya dari dalam. Jadi etikanya bukan etika basa-basi, ramahnya juga bukan ramah basa-basi, ya dari dalam betul. Karena apa? Bersih di sini. Lalu muncul sabar, gitu misalnya ya, sabar. Misalnya kalau kita sholat, sholat kita ini sabar nggak ya? Saya tadi sholat fardu rasanya bisa bersabar karena bersama imam. Tapi ketika sholat sunnah pengen cepet-cepet karena gua nih jam nih, saya harus cepet-cepet punya janji dan seterusnya. Tidak sabar betul kita. Nah, apalagi toh orang sholat ya 5 menit. Semestinya ketika Allahu Akbar, nggak usah mikir kapan selesainya sholat ini. Mungkin besok pagi atau minggu depan. Ya, malah kita bisa bersabar nanti menghadap Allah. Nah, oleh karena itu, kalau ada proses tazkiyah di sini, pembersihan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, ini banyak hal yang kalau tadi dicontohkan orang naik Kopaja aja begitu berebut, naik kereta juga begitu, nyebrang juga, semua merasa ada sesuatu yang dijadikan andalan. Andalan itu berhubungan dengan keselamatan dan harapan. Bahwa kalau saya tidak tergesa-gesa, saya nggak selamat dan harapanku akan hilang. Entah apa saja yang diharapkan. Kenapa demikian? Dia masih iktimad ala nafsi. Dia mengandalkan diri masih. Bukan iktimad billah. Tidak mengandalkan sang pencipta diri, yaitu Allah. Nah itu iktimad billah ini harus dieksplor terus menerus, ya, terhadap termasuk amaliyah kita. Kita ini ahli amal, ahli ibadah, ahli macam-macam. Jangan sampai kita iktimad alal a'mal, mengandalkan amal. Itu bisa menimbulkan kayak begitu tadi. Gara-gara dia mengandalkan amaliyah, wah saya harus berburu ini, kalau enggak diambil orang. Akhirnya orang mau mencium hajar aswad saja sampai berantem luar biasa karena iktimad ala amal. Tidak iktimad khaliqul a'mal. Mestinya iktimadnya itu kepada sang pencipta amal. Kalau kita yang kita andalkan ini adalah sang pencipta amal, kita melakukan amaliyah ya pasti dengan ikhlas, dengan ridho, penuh rasa berserah diri, rasa senang dan cinta, karena Engkau yang aku andalkan Tuhan. Karena aku mengandalkan Engkau, apapun yang Engkau perintah, aku lakukan dengan ringan dan tulus. Lalu begitu. Tapi kalau kita mengandalkan amal, kita nanti menjadi akuntan. Tuhan, amalku sudah sekian loh kalau saya hitung itu. Kalau dosaku sekian. Ini saldo ini masih amal baikku masih banyak ini. Nah, akhirnya begitu. Gara-gara kita mengandalkan amal. Gara-gara kita mengandalkan amal, kita hitung terus amal. Ya kalau diterima amal kita. Itu aja. Ya. Kalau enggak kan enggak karuan gitu kita. Nah, pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda seseorang itu diberi rahmat, fadl, anugerah oleh Allah di dunia ini? Apakah itu di akhirat? Ya di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan melalui ekspresi sifat rahmaniyahnya Allah. Di akhirat nanti rahimiyahnya Allah. Yang mendapat rahimnya Allah adalah
mereka yang beriman. Karena yang kafir tertutup dari rahim. Karena rahim ini adalah kesempurnaan wadah seorang hamba menyongsong rahmat. Wadahnya iman ini. Sehingga Rasulullah itu sampai diberi satu sifat oleh Allah, Raufur Rahim, bukan Raufur Rahman. Rasul itu Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Itu karena keparipurnaan rahmat Allah itu benar-benar bisa diwadahi oleh Rasul yang ditaburkan, dibiaskan, disebarkan kepada umatnya supaya umatnya niru. Apa kemudian karakteristik seseorang itu mendapatkan rahmat tadi? Ya, apabila semakin tambah usianya, semakin tambah ilmunya, semakin tambah dekat dengan Tuhannya. Itu tandanya. Jangan sampai kita itu ilmu kita tambah, usia kita tambah, malah semakin jauh. Oh, itu tadi rupanya bukan rahmat, tapi azab. Hakikat azab itu hijab sebenarnya. Hijab itu terhalang dari Allah. Itu azab itu. Azab. Besok di akhirat diwujudkan betul hijab itu berupa siksa. Dan tidak ada siksa yang lebih mengerikan ketika seseorang sudah tidak ada lagi harapan. Bayangkan, harapan untuk ketemu Allah nggak ada. Wah, itu mengerikan, makanya disebut syadid. Wah, itu orang-orang kafir, orang musyrik sudah blank betul. Kalau kita masih ada harapan kecil, walaupun sebiji atom masih ada, itu masih bisa kita ketemu Allah. Ya, mithqala dzarrah masih ada. Iman. Waduh. Tapi kalau sudah, wah itu mengerikan. Makanya di dunia ini, ya, supaya kita terus menerus, dulu pernah saya sampaikan satu ayat, Allah itu tidak pernah berfirman begini. Fandurus samawat wal ardh, tidak pernah. Lihatlah langit, lihatlah bumi, enggak pernah. Fanduru madza fis, ada fi, selalu ada fi. Lihatlah wahai manusia yang ada di balik langit dan di balik bumi. Di balik langit, di balik bumi itu ada apa? Ada namaku, ada sifat-sifatku, ada pekerjaanku. Dan kalau engkau melihat yang tersembunyi di balik semuanya itu, engkau melihat aku. Itu namanya terbukanya hijab itu seperti itu. Tidak ada satupun benda, ya benda. Ini baru beredar di internet. Katanya ditemukan satu zat lebih dari atom, lebih dari nuklir yang nggak bisa dibagi lagi katanya. Yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Tanpa itu semesta itu tak pernah ada katanya. Tapi mereka lupa nyawa itu di mana tempatnya. Nyawa saja mereka. Tapi sebenarnya setiap ciptaan, mungkin super sekian miliar atom sekalipun, itu tetap azwaja, berpasang-pasang, tetap bersel ganda, tetap azwaja namanya makhluk. Yang tunggal itu hanya Allah. Yang memiliki sifat tunggal itu hanya Allah. Jadi kalau kita mengingat itu, oh iya, kita masih bergantung terus kepada yang Maha Tunggal. Bergantung terus. Supaya bergantung terus, lihat yang tersembunyi di balik. Tak satu pun benda, necklace atau terbagi sekian, kecuali ada nama Allah di situ pasti. Nah, inilah Nabi Adam dulu diajari untuk terus-menerus wusul, namanya wusul, nyambung dengan Allah itu. Wa 'allama Adamal asma kullaha.
seluruh nama-nama Allah, di balik nama-nama semesta yang ada ini diajarkan semua kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam tidak terhijab oleh langit, oleh bumi dan seisinya langit dan bumi. Nah ini ya, kenapa Nabi Adam kok diturunkan bisa digoda oleh iblis? Karena ada hijab. Apa? Nabi Adam mulai senang dengan surga. Asik juga ya surga ini. Asik. Bisa nggak saya abadi di sini? Hanya gara-gara begitu, itu koridor lobang gelap itu terbuka, iblis masuk, bleng. Mau abadi kamu Adam di sini? Makan buah khuldi, pegang ini pohon. Sebelumnya apa? Sebelumnya Nabi Adam hanya mencintai sang empunya dan sang pencipta surga, bukan surganya. Nah, ini makanya ini diajari. Sudah, kamu kan sudah saya ajari. Nama-nama di balik surgawi ini ada aku semua. Nah, ini makanya terus menerus ya Bapak Ibu sekalian, jangan lepas ini Allah. Kapan di masa aja nanti lupa, ingat bunyi lagi ya, bunyi lagi di sini bareng sama detak jantung kita. Profesor Nazarudin kan sering mengajari itu juga. Terus kapan nih aja Bapak yang setir mobil, naik sepeda motor, bunyi terus, bunyi. Daripada jutek ya, mendingan bunyi di sini. Bunyi bukan agar juteknya hilang ya, agar kita tidak kehilangan Allah, agar kita tidak kehilangan Allah. Ada satu lubang yang ruang di sini yang kita tidak ada cahaya Allah, pasti ada kegelapan yang masuk. Contoh misalnya, orang memiliki karakteristik kebajikan. Ada satu kebajikan yang hilang. Misalnya kebajikan tidak sabar. Tidak sabar menjadi tidak baik. Ada lubang hitam di sini. Apa lubang itu namanya? Lubang ketidaksabaran tadi. Nah, kalau membengkak besar banyak. Aku tadi kok nggak syukur banget. Ya pasti ada lubang. Lubang tidak syukur tadi namanya. Namanya kufur terhadap nikmat. Makanya harus terang terus. Supaya terang terus, dinyalakan lampu-lampunya. Lampu-lampu ini nyala, ya harus dinamonya yang nyala. Dinamonya zikrullah. Ya, zikrullah itu menghidupkan strumnya ini semua. Nanti elemen-elemen kebajikan, karakter hidup semua. Hidup semua. Berzikir saja, zikir saja. Lawan nafsu kita itu pun dengan zikrullah, karena zikrullah itu juga akan meredakan. Ada memang kiat dari Al-Ghazali, contoh. Ini soal orang lagi emosi, ya. Kata beliau begini, kalau Anda lagi emosi dan Anda sedang berdiri, katanya, duduklah, katanya. Oh, duduk masih emosi saja, tidurlah, katanya. Ada lagi kiat dari seorang ulama. Ada orang ini, saya kok sumpek banget ini hari ya, nggak ada masalah, nggak jelas juga nih masalah. Ya memang banyak, tapi kok apa ini ribet banget. Para ulama, Anda wudhu, sholat 2 rakaat, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim 200 kali, 300 kali. Habis itu suruh tidur kita. Tidur. Bangun tidur, hilang semua. Ya nggak tahu bagaimana hilangnya itu. Nah, coba praktekin ibu-ibu yang suka ribet ya. Baca itu saja 300 kali, tidur. Jangan ngelamun, tidur. Bangun tidur hilang gitu. Nggak tahu bagaimana proses hilangnya gitu. Nah, itu
kiat-kiat instan saja ya. Mungkin ada yang lain atau ibu-ibu. Sudah. Baik, saya kira kita akan jamaah Isya. Mari kita tutup berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna ya shaykhal jalal khair fil hayati wa ba'dal mamat wa tsabbit qulubana bil iman wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal ardu bi nuri syamsik abadan abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin wa sallimna fid dunya wal akhirah wa nas'aluka ridha wal afiyata wal barakah wal manfaah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.